Oke, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TMTS Desa. Oke, pada pagi hari ini semoga kita sehat ceria dan dapat menjalankan tugas-tugas kita dan sempurna. Oke, bagi penonton-penonton di channel saya dan subscriber di channel saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan Anda adalah semangat untuk meneruskan channel saya. Oke teman-teman, semoga kita sentiasa sehat dan dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan sempurna. Oke, pada hari ini teman-teman saya ingin berkongsi yaitu kayu, yaitu memang raja dari kayu yang lain karena kayu ini adalah kayu yang paling terkenal, yaitu pokok bulian. Oke, ini pokok asal dia. Saya tidak tahu berapa puluh tahun yang lalu, tidak tahu sudah saya lahir ataupun belum lahir. Ini sudah ditebang, besar dia semacam ini. Jadi pada 2009 saya akan buka ini kebun kelapa sawit saya di sini. Saya akan buka dan saya akan dapat pokok bulian ini sebesar ini. Pada 2009 sebesar ini saya tidak tumbang karena saya jangkakan pokok ini sudah memang hampir pupus. Kalau yang pokok-pokok seperti ini jarang sudah kita jumpa, apalagi kalau batang seperti ini memang susah sudah kita mau cari. Yang memang seperti bulian yang memang masih panjang dan bulat, memang susah sudah di sini kita mau cari. Dan saya akan pelihara dia mulai dari 2009 sampai 2021, lebih 10 tahun, 13 tahun. Ini baru ini semacam ini besar dia. Yang pertama macam ini besar, nah sekarang semacam ini besar sudah. Dan pokok bulian ini banyak mengeluarkan anak-anak, karena pokok bulian ini dia akan berbuah. Ini dia teman-teman, pokok bulian ini dia akan berbuah dan saya tidak akan tabas kawasan keliling dia karena saya menjaga anak ini, karena saya mau saya mau kasih pindah dia, saya mau tanam untuk bukan untuk saya tapi untuk anak cucu generasi akan datang, supaya apabila bulian ini akan pupus mereka dapat lagi melihat, oh rupanya ini pupuk bulian, pokok kayu, raja dari segala kayu. Jadi saya tidak akan saya tidak akan tabas kawasan dia. Kita lihat. Teman-teman, ini kawasan dia, yang sana saya sudah tabas. Dan yang ini kawasan keliling dia saya tidak akan tabas. Saya biarkan dia seperti ini karena saya takut pokok bulian ini nanti akan pupus dan anak cucu kita tidak dapat melihat apakah bentuk jenis pokok bulian. Dan ini anak-anak dia yang saya ingin tanam nanti, karena ada 1 ekar kawasan hutan yang saya tidak akan tabas untuk saya menanam pokok-pokok yang sudah mau hampir pupus untuk generasi-generasi akan datang. Perlihatkan untuk generasi akan datang. Nah ini dia teman-teman. Dan di kawasan ini juga bagian di Paitan, tapi Kampung Dalamas. Ke Paitan, Kampung Dalamas, yaitu daerah Beluran. Di kawasan ini memang seperti terbatas. Pokok bulian dia, penumbuhan pokok bulian dia seperti terbatas. Seperti di Kampung Dalamas sampai di Kampung Tempus, tapi Kampung Tempus separuh yang ada. Jadi bagian seberang sebelah sana dia memang terbatas. Seperti penglihatan saya dari sejak saya lahir dan sudah mengerti apa ini pokok-pokok kayu, dari segi penglihatan saya memang terbatas. Kalau di seberang sana mungkin dalam ada 2-3
pokok ataupun berpuluh pokok saja yang di seberang sana. Tapi kalau di sini memang ratusan. Karena sejak dari mungkin sejak tahun 80-an pengeluaran bulian di sini memang terlalu banyak. Sampailah di tempat-tempat yang lain seperti di Paitan, luar Paitan dan kawasan seluruh Paitan, yaitu Sungai Paitan, kebanyakannya pengeluaran bulian dari Kampung Dalamas. Memang terkenal yang di sini. Yang saya boleh tahu mungkin ratusan pokok bulian yang berada di Kampung Dalamas ini, tapi memang sudah habis ditabang dan habis dibalah. Kalau waktu yang dalam 90-an, tahun 90-an, sensor belum terkenal, mereka menggunakan kampak, baji untuk membalah dan dijual ke luar dari Paitan. Ini pokok bulian. Jadi apabila sudah sensor terkenal dan bulian-bulian yang memang bulian-bulian yang memang tidak dapat dibalah memakai baji dan kampak, sensor sudah beli balah. Dan mulai dari situlah populasi bulian, yaitu apalagi kalau memang sudah dia punya seperti ini, sudah ditumbang lama, kami panggil dia sudah memang dia punya isi ataupun lugu, kami bilang dia punya isi, tiada sudah kulit putih dia, itu dibalah memang habis sudah dibalah. Dan yang pokok-pokok di sini saya akan pelihara, mungkin ada dalam 5 pokok yang saya akan pelihara. Kita lihat yang pokok kedua ada saya sana, dan di sini ada 3 pokok yang saya memang tidak tebang lah, dan inilah yang paling besar yang saya pelihara. Oke teman-teman, nanti saya perlihatkan lokasi-lokasi yang saya save dalam internet, peta internet, yang memang saya rasa yang bulian tumbuh di kawasan Kampung Dalamas. Oke teman-teman, ini pokok yang kedua, bulian pokok yang kedua, sama umur yang sana 2009, tapi dia punya waktu yang saya tidak tebang ini kurang lebih macam pergelangan tangan saya, macam ini. Ini sekarang dia ada 3 cabang. Ini juga pokok bulian yang saya memang tidak tebang lah bagi kedua pokok. Yang 3 pokok ada di sebelah sana, tapi itu yang satu kurang lebih juga macam ini besar dia, yang 2 masih kecil. Dan tentang ini bulian teman-teman, memang orang sudah sedia tahu bahwa bulian ini memang terkenal keras dan tahan. Tapi ini bulian teman-teman, dia ada 2 jenis yang saya tahu lah, 2 jenis. Ada satu bulian yang itu bulian hitam sedikit, dia punya isi, itu tidak berapa tahan lah, dalam mungkin kalau kita buat yang dalam 10 tahun 20 tahun dia akan pandai patah dan pandai buruk juga. Tapi kalau yang satu bulian itu isi dia warna kuning dan barat, itu dia ketahanan dia sampai ke beranak cucu juga. Kalau size dia sampai 6 memang sampai beranak cucu juga. Ini populasi bulian. Jadi sekarang rencana saya yang seperti saya katakan tadi, ada kawasan, yaitu kawasan saya dalam 1 ekar, saya tidak akan buka untuk kebun kelapa sawit atau penanaman gata, saya tidak buka. Saya akan biarkan hutan itu, saya akan selasing saja, kasih bersih, dan saya tanam pokok-pokok kayu yang sudah memang hampir pupus karena
sudah susah untuk kita susah untuk kita cari. Dan saya tanam juga herba-herba yang herba hutan seperti tungkat ali dan bermacam-macam lagi lah saya mau tanam, seperti kayu-kayu balak yang memang sudah hampir pupus pun saya mau tanam di kawasan itu, supaya generasi akan datang atau anak cucu kita yang akan datang akan, walaupun susah mereka sudah menjumpai, tapi mereka dapat tahu di tempat nanti ada jenis-jenis kayu yang mereka tidak akan kenal. Oke teman-teman, sampai di sini saja akan saya perlihatkan nanti yang saya mark dalam peta internet, akan saya samakan di dalam video ini untuk tuntunan lokasi-lokasi mana yang ada memang terkenal dengan pokok bulian ini. Oke teman-teman, itulah dia di dalam gambar yang saya shot screen, dan ada garisan merah. Itulah sempadan-sempadan yang ada bulian, hinggan yang ada bulian. Dan di situ kita tahu di mana tempat-tempat yang bulian memang tumbuh banyak dan tiada tumbuh. Dan sempadan yang pergi di hulu yaitu di kawasan Timpus dan kawasan Kampung Tebatu, itu memang tiada bulian, cuma di kawasan Kampung Dalamas yang ada. Dan garisan merah itulah sebagai satu panduan yang saya ambil di internet, yaitu untuk pengambilan lokasi dia.